Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Cibeber, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Cibeber, yang terhormat juga rekan CGP Angkatan 9. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan nikmat pada hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif di sekolah. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam terang benderang. Saya di sini sebagai moderator acara akan membawakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, keempat penyampaian materi dari CGP Angkatan 9, kelima diskusi tanya jawab, dan keenam tutup. Baiklah, kita melangkah ke acara pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Kita lanjutkan ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon semuanya berdiri. Hadirin dipersilakan duduk dulu. Yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Fajar Setiawan. Untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif.
bersama acara ini bisa melakukan diskusi bersama dengan para CGP di SDN Negeri 1 Cibeber mengenai budaya positif. Silakan Bapak dan Ibu manfaatkan semaksimal mungkin pengalaman ini dan bisa diaplikasikan dalam lingkungan kerja di SDN 1 Cibeber. Untuk mempersingkat waktu, kita buka saja acara hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Wakil Kepala Sekolah. Untuk langkah selanjutnya, mari kita ke pemateri ya, yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9. Tapi sebelumnya kami minta izin kepada Bapak Ibu guru semua. Di sini kami bukan berarti untuk menggurui. Kami di sini hanya belajar dan berbagi. Oke, untuk pemateri yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Atik Pujasari. Silakan Ibu Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini. Namun Bapak Ibu, benar sekali kata Ibu Dewi bahwa di sini saya berdiri bukan untuk menggurui, namun kita di sini berbagi pengalaman, berdiskusi, share, dan berbagi ilmu praktik pembelajaran yang baik di dalam pendidikan guru penggerak yang telah kami rekan-rekan CGP telah dipelajari. Bahkan saat ini, hari ini kami berusaha untuk membagi pengalaman kami mengenai apa budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke acara intinya, yaitu ada suatu permainan di sini mengenai permainan games coba buka. Bapak Ibu di sini akan dibagi dua kelompok atau bergantian ya, pasangan. Di sini Bapak Ibu mencari pasangan atau teman dekat yang berada di sebelahnya untuk melakukan kegiatan coba buka. Ada yang sebagai A dan ada yang sebagai B. Di sini tugas Bapak Ibu adalah menyimpan sesuatu yang, bayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, tugas rekan yang sebelahnya adalah membujuk sekuat tenaga, mau dengan cara menghardik, mengintimidasi, merayu, menggoda, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kami di sini memberi waktu untuk 1 menit untuk kegiatan cobalah buka. Silakan Bapak Ibu cari pasangan dengan teman sebelahnya untuk melakukan kepalan tangan, dan bayangkan di mana posisi Anda sedang menyimpan sesuatu yang berharga. Silakan Bapak Ibu. Dan menggunakan uang, ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Hati ancaman. Ya. Saking asiknya sampai kita tidak terasa bahwasanya kepalan tangan Anda masih membuka atau sudah terbuka. Masih melepas, masih terapal. Ya, baik Bapak Ibu. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan tetap membuka kepalan tangan itu? Apakah akan bertahan
pendirian Bapak Ibu? Siapa yang mau menjawab? Saya akan tetap menutupnya karena ini sangat berharga. Walaupun tadi dengan iming-iming uang. Iya. Berarti Bapak Ibu kita sebelum kita ke pertanyaan apakah menolak atau membuka, nah kita akan lanjutkan apa jawaban Anda bila mana Anda membuka, apa jawaban Anda bila mana Anda tetap dengan konsekuensi mengepal tangannya. Baik Bapak Ibu, di sini dari tahan dulu jawaban Anda ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana membangun budaya positif jika sekolah kita, kita sendiri di sana sebagai tenaga pendidik ataupun warga sekolahnya masih memiliki pandangan paradigma belajar yang masih stagnan di sana saja atau masih diam aja. Nah, jika kita kaitkan tadi dengan kepalan tangan, bahwa di sana untuk menciptakan strategi pembelajaran disiplin positif, kita lazimnya punya kontrol. Nah, kontrol yang ada pada Bapak Ibu barusan adalah kontrol diri sendiri, di mana menurut teori kontrol itu bahwa kita yang akan mengendalikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Bujukan, rayuan, hardikan ataupun ancaman tetap kembali lagi pada posisi kontrol kita. Nah, lanjut Dewi. Nah, bagaimana Bapak Ibu mampu merubah pandangan belajar kita mengenai perubahan yang menurut teori kontrol dari William Glasser, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Baik Bapak Ibu, di sini kita sebagai guru tidak boleh memaksakan, apalagi mengintimidasi peserta didik kita, murid kita untuk berbuat sesuatu jika murid kita tidak ingin melakukannya. Kita seringkali ya Bapak Ibu di dalam kelas, ketika sebuah aturan diciptakan, kita memaksa anak untuk tertib, mengikuti, patuh terhadap aturan tersebut. Namun kita tidak tahu patuhnya anak itu dalam jangka waktu yang lama ataupun tidak. Apa hanya sebatas ketika hari itu, besoknya diulang kembali. Jadi kita tidak bisa mengontrol, memaksa anak untuk melakukan sesuatu, karena posisi kontrol kembali dari kepada diri kita sendiri. Anak bisa mengontrol dirinya ketika mungkin saja hatinya mampu dikontrol saat itu, tapi lihat kembali besoknya, apakah hatinya bisa dikontrol oleh kita lagi? Nah, jadi kita jangan berharap mau memaksakan disiplin itu ke anak, karena kita bukan pengontrol anak. Yang ada dalam diri anak adalah anak sendiri. Yang kedua, bahwa ilusi sebagai penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya Bapak Ibu, di sini penguatan positif akan memberikan efek yang mungkin saja positif, mungkin saja negatif. Ya Bapak Ibu, sampai di sana Bapak Ibu sudah paham? Bapak Ibu, kita kembali ke materi. Dari awal kita penjelajahan mengenai kepalan tangan itu, bahwa tetap di kepalan tangan itu teori kontrol pergeseran paradigma, bahwa kita yang mengontrol seperti apa orang lain mau, seperti apa orang lain mau lakukan. Nah, kita kembali ke materi selanjutnya, itu mengenai apa itu budaya positif. Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif, Bapak Ibu? Sudah, betul sekali sudah. Sudah, Bu, di sekolah kita sudah melakukan budaya positif. Nah, lanjut Bu Dewi. Budaya positif. Berbicara budaya positif, Bapak Ibu pasti teringat satu kata, disiplin.
keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang diharapkan oleh kita. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Apa seperti itu, Bu, Bapak? Iya. Seperti itu, Bu Wi? Iya. Bahwa untuk mewujudkan budaya positif tersebut, kita seringkali memberikan hukuman, tidak sedikit pun kita memberikan imbalan atau penghargaan, baik materi maupun sekedar pujian, ya Bapak Ibu. Nah, apa saja konsep-konsep inti budaya positif? Nah, di sini yang akan kita paparkan mengenai konsep dari budaya positif itu sendiri, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita bahas pertama, yaitu mengenai disiplin positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke disiplin positif, ada suatu pertanyaan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu mengenai kata disiplin? Ya, ini tepat waktu, sesuai aturan, mentaati aturan, mentaati aturan, mentaati aturan, patuh. Nah, biasanya itu yang terlintas di dalam benak Bapak Ibu. Saya sendiri juga terlihat mengenai disiplin. Disiplin adalah tata tertib. Disiplin adalah kepatuhan. Nah, berbicara tentang disiplin, berdisiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tadi tata tertib, teratur. Betul sekali tadi Ibu Dini, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal hukuman dengan disiplin itu sungguh sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir Bapak Ibu yang akan kita lakukan jika memang tidak ada lagi jalan untuk mendisiplinkan siswa ataupun peserta didik kita. Nilai kebajikan atau nilai-nilai positif yang secara menyeluruh. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, Bapak Ibu, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini Bapak Ibu akan belajar mengenai nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka muncul dari mana? Apakah nilai-nilai kebajikan itu muncul dari motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, ataukah motivasi yang dicapainya untuk mencapai nilai-nilai kebajikan itu muncul dari motivasi ekstrinsik dari luar? Gambaran-gambaran nilai kebajikan yang harus kita promosikan, yang harus kita munculkan, bahkan yang harus kita gencarkan di dalam menciptakan budaya positif di lingkungan belajar kita, khususnya kita di SDN 1 Cibeber. Baiklah, untuk menciptakan disiplin positif, maka perlunya motivasi-motivasi dalam diri peserta didik kita maupun kita sendiri. Bagaimana motivasi itu akan mengubah perilaku manusia
apa yang harus diucap, apa yang harus kita lakukan. Maka pertanyaannya adalah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ya, Bu Dewi? Motivasi apa yang mendasari Bu Dewi hari itu datang tepat waktu untuk mengajar? Karena mempunyai kewajiban untuk mendidik anak. Apalagi selain itu, buat memberi contoh, menjadi teladan bagi anak. Apalagi Bu Imas, ketika Anda hadir hari itu tepat waktu ingin mengajar anak, apa yang mendasari? Memberi semangat. Iya. Motivasi setiap individu berbeda. Dari Bu Imas adalah memberi semangat, dari Bu Haji tadi kewajiban, dari Bu Dewi adalah ingin menjadi teladan bagi anak didik kita, ya. Tanggung jawab sebagai seorang guru. Baiklah Bapak Ibu, dari pertanyaan tadi yang kita bahas, ketika kita datang ke sekolah, tepat waktu hadir untuk mengajar, ada motivasi yang mendasari jiwa Bapak Ibu melakukan hal tersebut. Motivasi itu mengubah perilaku Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kembali kita ke materi mengenai tadi motivasinya Bapak Ibu. Di sini ketika Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan. Ada seperti itu motivasinya Bapak Ibu? Tidak ada? Nah, motivasi seperti itu adalah motivasi yang terendah Bapak Ibu. Jadi di sana motivasi ketika kita tidak ingin ditegur oleh atasan adalah motivasi untuk menghindar dari rasa ketidaknyamanan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Apa motivasi itu muncul seperti itu? Ya, inilah motivasi yang terbaik untuk motivasi disiplin positif. Jadi Bapak Ibu di sini tidak semata-mata karena ingin dipuji, tidak semata-mata karena kewajiban, tidak semata-mata karena yang sudah kontrol pada diri sendiri bahwa saya memotivasi saya untuk hadir tepat waktu ketika saya menjadi teladan bagi murid, maka disiplin itu tidak usah dipaksa karena murid sendiri akan melihat mungkin Bapak Ibu. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia yang menurut Gianni Gosen, bahwa tadi yang pertama, ketika kita melakukan motivasi itu apa? Motivasi yang ini motivasi eksternal, motivasi eksternal juga yang kedua, dan yang ketiga adalah di sini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah tujuan dari disiplin positif itu sendiri, bahwa motivasi-motivasi yang sebenarnya yang harus ada adalah motivasi dari internal, motivasi dari diri sendiri. Saya mau seperti apa, saya mau bagaimana, dan saya harus seperti apa. Itulah motivasi-motivasi dalam diri kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke ke hukuman, konsekuensi dan restitusi, kita kembali lagi ke motivasi, teori kontrol diri, peran kontrol diri kita, yaitu siapa Bapak Ibu? Peran kita, kontrol diri kita ada pada diri sendiri. Jadi motivasi itu yang paling bagus adalah motivasi internal. Lanjut Dewi. Nah, tadi Bapak Ibu dijelaskan dalam disiplin positif itu hukuman
lagi untuk digunakan sama sekali. Jadi apakah hukuman itu baik efek jeraknya kepada murid? Bapak Ibu dapat melihat di sini identitas gagal. Ketika hukuman itu sesuatu yang sangat menyakitkan bagi anak murid. Ketika kita menghukum anak murid, yakin Bapak Ibu, anak murid akan melakukannya. Pasti tidak Bapak Ibu? Ketika dihukum, ketika seperti ini, Ibu A menghukum anak, kamu tidak mengerjakan PR, silakan lari di lapangan. Apakah anak akan melakukan? Ada yang mau, ada yang tidak. Bagaimana? Bisa satu dikerjakan tapi bukan dari ketulusan hati, terpaksa. Bisa dilakukan, tapi bukan dari keterpaksaan. Dari hati, terpaksa. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, sebelumnya berdiri. Nah, ini identitas sukses sebuah kata disiplin. Ketika kita memberikan efek jerak kepada anak, jangan dengan hukuman, tapi dengan konsekuensi dan restitusi. Nanti Bapak Ibu akan belajar mengenai apa itu restitusi, apa itu konsekuensi. Tapi di sini kita inti dan poinnya saja dulu ya Bapak Ibu. Sebelum kita ke restitusi, hukuman dan konsekuensi, kita bedakan antara mana hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu di sana terlihat ada pernyataan mengenai tindakan guru. Bapak Ibu terlihat tidak? Coba nomor 1 apa Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya akan tadi karena dalam waktu sekolah. Iya. Menurut Bapak Ibu, ketika ada guru yang menyuruh anak untuk mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi ketika kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu apa Bapak Ibu? Konsekuensi adalah akibat ya Bapak Ibu yang ditanggung ya. Dengan sadar diri bahwa kita akan melakukannya, akan bertanggung jawab. Nah ini menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman. Kita pegang kunci, kita kunci jawabannya Anda Bapak Ibu, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Nah, baik, kita kunci jawaban kedua, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman? Ya, konsekuensi dan hukuman. Berarti dua jawabannya Bapak Ibu. Yang ketiga, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret diganti. Konsekuensi. Kita lihat nanti ya Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, kita lanjut lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Kita kunci dulu Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Ya, kita kunci dulu hukuman dan konsekuensinya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita cermati dulu jawaban Bapak Ibu. Lihat ke depan Bapak Ibu. Apa betul? Apa sudah sesuai dengan jawaban Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku, hukuman tadi ya Bapak Ibu, tepat? Betul? Betul. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Murid diminta untuk push up, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis, murid disuruh untuk menggunakan sepatu saya, lari mengelilingi lapangan karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Nah, Bapak Ibu, nah dari jawaban-jawaban tadi Bapak Ibu, siapa yang mau menjelaskan apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau dilihat dari pernyataan yang terpampang di layar. Kalau hukuman itu melanggar peraturan yang tidak ditentukan, kalau konsekuensi itu akan dijalankan Kalau tadi hukuman adalah melanggar aturan, kalau konsekuensi adalah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya atau kalau dalam istilahnya tanggung jawabnya akibatnya, tanggung jawabnya gitu ya, Ibu. Ya betul sekali bahwa di sini ada poin-poin yang patut kita perjelas bahwa di sini hukuman itu lebih ke arah pelanggaran yang membuat efeknya adalah negatif.
hukuman. Anak akan terasa sakit, anak akan menjadi korban, anak akan mudah untuk mengulang kembali ketika hukumannya sudah hukuman hari ini seperti itu, laksanakan besok, ketika itu lagi. Tapi ketika konsekuensi yang menjadi fokus utamanya di sini adalah kesadaran. Ketika dia berbuat, maka otomatis pikirannya langsung bertanggung jawab. Seperti sini, ketika dia membersihkan tumpahan air, kita tidak perlu menyuruh dia untuk bersihkan. Atau kalau tidak bersihkan, ibu akan. Ketika konsekuensi muncul dalam diri anak, maka ketika dia menumpahkan, dia sendiri yang akan membersihkan. Beda sekali ketika dia bersihkan. Kalau tidak, itu akan dalam bentuk hukuman. Apa yang terjadi pada diri anak? Sakit hati anak akan muncul, bahkan berulang dalam ingatannya berapa tahun, Bapak Ibu. Mungkin setelah sampai di SMP, Bu Ida menghukum Abi dulu, akan teringat tidak Bapak Ibu sampai berjangka waktu yang lama. Itu efeknya Bapak Ibu dari sebuah hukuman dan konsekuensi. Ketika konsekuensi menjadi dasar dalam diri anak bahwa dia akan melakukan perbuatan itu, dia akan melakukan hal itu karena ketika dia sadar bahwa dia harus bertanggung jawab. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi, di mana yang terlihat jelas adalah efek samping psikologi anak dalam jangka waktu panjang. Apa Bapak Ibu akan memberikan ilmu seperti itu kepada anak? Sakit hati seperti itu pada anak? Tidak, Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Apa saja bentuk-bentuk hukuman? Kita lihat dulu. Suatu penghargaan tidak akan menjadi efektif jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Seperti begini Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu melakukan suatu yang akan disampaikan kepada anak atau yang harus dilakukan kepada anak dengan diiming-imingi? Kalau di kelas 1 mungkin diiming-imingi permen. Anak-anak, silakan kalian kerjakan tugas siapa yang bisa ke depan. Nanti kalau ada yang bisa ke depan, ibu beli ini permen. Pernah tidak Bapak Ibu? Pernah. Saya sendiri pernah Bapak Ibu. Tapi dilaksanakan tidak Bapak Ibu? Dilaksanakan. Besoknya lagi permen lagi atau dalam bentuk siapa yang mau 1000, dilaksanakan tidak Bapak Ibu? Besok yang piket ibu beri 1000, ibu beri permen 4 setiap orang, dilaksanakan tidak Bapak Ibu? Keenakan, kenyamanan, nyaman. Aduh, besok pada piket saya akan melaksanakan piket dan besok ada permen 4. Tapi ketika ibu tidak memberikan permen, tidak dikasih permen, sudah sesak muter, udah piket-piketan, besok mah enggak. Nah Bapak Ibu, jadi penghargaan itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Ketika penghargaan itu menjadi penguat, mungkin akan dilakukan. Tapi ketika penghargaan itu menjadi sesuatu yang menjadi kecanduan, maka ketika ibu bapak tidak memberikan penghargaan atau penguatan, reaksi anak akan terlihat dengan jelas Bapak Ibu. Apakah dia melakukan perilaku seperti itu karena ada sesuatu atau dari motivasi internal, ya Bapak Ibu. Nah, penghargaan yang akan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang-orang yang diberikan penghargaan tersebut. Seperti begini Bapak Ibu. Ibu bapak pernah tidak di dalam kelas kita sering memberikan pujian kepada anak yang pintar? Wah, hebat Najla, kamu mendapatkan nilai 100, tepuk tangan untuk Najla. Sudah hanya seperti itu? Daripada keperluan, lihat anak yang lebih baik itu nilai 100. Coba jawab kalau yang bisa menjawab. Coba diberi ujian. Kalau menjawab, ibu kasih 100. Kasih permen. Ya, jadi menurut Bu Ibu, bahwasannya penghargaan itu lebih ke bersifat pujian, nilai 100 pujian. Tepuk tangan untuk Najwa mendapat 100. Tapi apakah teman yang di sebelahnya ketika dia tidak mendapat pujian tidak 100, apa yang terjadi dalam dirinya?
Iya. Jadi ada penguatan yang akan kita munculkan kepada anak. Nah, kalau tadi seperti ketika hanya anak yang mendapat satu saja yang mendapat ujian, maka penghargaan itu menjadi perusak hubungan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, di sini penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Bapak Ibu, hati-hati, penghargaan bisa menciptakan persaingan di dalam kelas. Maka tolong Bapak Ibu pahami bahwa penghargaan itu akan seperti apa nantinya ketika di dalam kelas sudah bersaing. Bukannya itu bagus dari memotivasi anak. Ya, bagi Ibu, bukan bagus untuk memotivasi anak. Nah, di sini penghargaannya seperti apa? Penghargaannya yang bagaimana? Nah, nanti akan diperjelas lagi di materi-materi yang selanjutnya. Bahwa di sini betul sekali penghargaan bisa menjadi motivasi. Namun diperjelas juga bahwa penghargaan tadi ada yang menimbulkan efek negatif menjadi penguatan karakter, ada yang menimbulkan efek yang negatif yang menjadi merendahkan karakter. Nah, kembali lagi kepada diri kita sendiri, seperti apa penghargaan yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Bapak Ibu, dengan penghargaan tadi ada yang merusak hubungan, ada penghargaan itu bersifat penguatan. Nah, kembali lagi kepada kontrol diri kita masing-masing. Baik, lanjut. Nih, penghargaan menghukum. Lihat di sini Bapak Ibu, lihat. Dalam sistem ranking, nah kita seringkali di lapangan bahwa sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Bahwa di sini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Maka benar Ibu, di dalam sistem ranking sebenarnya ranking itu bagus ya, memotivasi anak. Ketika anak mendapatkan ranking 1, dia akan tetap bertahan atau lebih. Tapi ketika anak ranking ke bawah, dia menjadi down, bahwa teman-temannya akan mengetahui si itu bodoh. Apa reaksi respon positif dalam dirinya? Dia akan minder, malu. Nah, bagaimana seharusnya penghargaan itu? Penghargaan yang harus dilakukan bahwa di sini adalah kita saja yang mengendalikan penghargaan seperti apa di dalam kelas, seperti apa yang harus kita lakukan, seperti apa motivasi kita. Nah, Bapak Ibu, maka penghargaan di sini ada yang berefek positif maupun negatif. Kembali lagi pada diri kita sendiri. Yang lanjut, Bu. Nah, Bapak Ibu, di dalam suatu kedisiplinan positif tadi dari mulai budaya positif, bahwa Bapak Ibu diharapkan dari budaya positif tersebut akan memunculkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa memotivasi internal dalam diri kita sendiri maupun peserta didik kita untuk meyakini sebuah kesepakatan kelas, sebuah keyakinan kelas bahwa disiplin positif itu harus dimunculkan. Bagaimana cara memunculkannya? Kita kupas, kita bahas materinya lebih dalam lagi di keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, keyakinan kelas sebagai materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Ibu Dewi Rati. Kepada Ibu Dewi Rati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita lanjutkannya dengan keyakinan kelas, tapi sebelumnya saya mau mencairkan suasana dulu ya Bapak Ibu. Kita akan bermain dengan telapak tangan kita. Telapak tangan kita akan menghasilkan suara jika dilaksanakan dengan kekompakan. Oke, saya contohkan dulu ya dengan tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nanti nanti 30. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Besarannya. Nah, kalau dilakukan dengan penuh kompak pasti akan menghasilkan suara yang bagus. Oke, kita coba ya. 3 kali
3 kali tepuk 5. Nah, akan menghasilkan suara yang bagus ya kalau dilaksanakan dengan penuh kekompakan. Next. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu, kenapa tidak peraturan kelas, kenapa tidak kesepakatan kelas, tapi di sini saya atau CGP bilangnya keyakinan kelas. Mungkin ada yang mau menanggapi? Boleh, Bu Dewi. Ya, kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa tidak kesepakatan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Karena disepakati oleh semua murid. Karena disepakati oleh semua murid. Bisa, ada yang mau menanggapi lagi? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati yang mendalam. Ya, betul. Ya, karena keyakinan adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati itu kesadaran yang mungkin itu bisa kata kuncinya kesadaran. Oke, next. Yang tadi yang melingkar sebelumnya. Nah, peraturan kelas. Nah, ini juga jadi kenapa keyakinan kelas tadi ya. Jadi kesadaran, betul tadi kata Bu Imas ya, kesadaran yang ada pada diri sendiri itu keyakinan kelas. Yang ini peraturan kelas akan ya, jadi keyakinan kelas itu kembali lagi ke budaya positif ya. Peraturan kelas akan berkembang menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas akan berkembang menjadi lingkungan positif, dan lingkungan positif akan berkembang di seluruh warga sekolah menjadi budaya positif sekolah. Begitu. Next. Nah, jadi keyakinan itu kita Oke, perhatikan kalimat di samping. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Kenapa? Menjaga keselamatan. Oke, terus mengapa ada peraturan dilarang membuang sampah sembarangan? Adakah di sekolah kita aturan membuang sampah sembarangan? Apa? Karena efeknya membuang sampah sembarangan. Ada konsekuensinya. Membuang sampah sembarangan. Karena negatif keyakinannya ada konsekuensinya. Kalau tadi kan peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara, berarti untuk apa tujuannya? Keselamatan, disiplin. Kalau nomor 2, mengapa ada peraturan dilarang membuang sampah sembarangan? Tujuannya kesehatan, disiplin, menjaga lingkungan supaya bersih. Nah, kenapa tadi keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan dari nilai-nilai kebajikan yang barusan disebutkan, seperti jadi tahu tujuannya, bahwa itu keselamatan untuk kita, itu kesehatan untuk kita. Nah, dari kalau misalkan kita sudah yakin akan nilai-nilai kebajikan itu, maka akan tertanam kesadaran pada diri sendiri gitu ya. Next. Nah, keyakinan adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Next.
Nah, kalau keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Jadi, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat bersama. Jadi, tidak, kalau aturan kan dibuatnya hanya sepihak. Kalau aturan, kalau kesepakatan itu, kalau keyakinan itu yang telah kita sepakati. Jadi ya kesepakatan bersama. Next. Nah, ini menurut penelitian ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Betul kata Bu Atik tadi ya. Jadi kalau misalkan keyakinan, kalau sudah yakin akan hal tersebut dari dalam dirinya, maka akan mendorong untuk melakukan dengan sendirinya, tidak dengan paksaan. Itu yang tujuan dari keyakinan kelas. Next. Kerapihan bisa kita pegang dulu ya. Jadi nomor 1, kembalikan barang ke tempatnya, itu nilai kebajikannya kerapihan. Apalagi Pak? Keamanan. Oh, kalau keamanan dia bisa. Jadi kalau dikembalikan ke tempatnya barang tidak hilang, bisa. Disiplin, ya. Nilai kebajikannya bisa disiplin. Jadi anak bisa terus-menerus mengembalikan ke tempatnya jika sudah diberi keyakinan aturan seperti itu. Terus ada lagi nomor 1. Tidak. Nomor 2 kita lihat, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang ditujunya apa? Ketertiban, toleransi. Nilai kebajikannya banyak teman. Kedamaian. Oke, nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu nilai kebajikan yang ditujunya apa? Disiplin. Apa? Tanggung jawab. Ada lagi? Kesadaran. Menghargai. Oke, kita pegang dulu ya. Nah, nomor 4, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang ditujunya apa? Keselamatan, saling menghormati, saling menghargai. Apa Pak Ari? Ada solidaritas. Terus yang terakhir, yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Ini kesehatan ya, keselamatan. Keagamaan, ya. Terus yang terakhir, bergantian atau menunggu giliran, disiplin, antri, apalagi saling menghormati, saling menghargai, kesadaran. Oke, kita lihat ya. Next. Nah, ini salah satunya yang tadi juga ada yang masuk, ini hanya salah satu saja yang masuk di nilai kebajikan. Kembalikan barang ke tempatnya, ya tanggung jawab, betul tadi tanggung jawab. Tuh. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati ya, menghormati orang lain.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen. Ya, komitmen tanggung jawab ya tadi betul ya. Tanggung jawab komitmen akan tugasnya atau kewajibannya. Dilarang melakukan kekerasan, betul ya tadi keselamatan, keselamatan ya. Dilarang menggunakan narkoba, betul ya tadi keselamatan dan kesehatan. Ya pinter-pinter ibu di sini, ibu bapak guru. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar, itu nilai kebajikannya. Nah, jika anak sudah tahu nilai kebajikan dari aturan-aturan yang sudah kita buat, maka akan muncullah kesadaran pada dirinya untuk bergerak melakukan hal tersebut atau aturan yang telah disepakati, yaitu keyakinan yang telah disepakati, keyakinan kelas ya. Lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pertama, bersifat abstrak, nyata ya, berupa pernyataan universal, yaitu tentang tadi kebajikan-kebajikan tadi, nilai-nilai tadi ya, pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi misalkan pernyataan positif itu tidak ada kata tidak ya, misalkan tidak membuang sampah sembarangan, menjadi kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya, itu ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu tidak banyak-banyak tapi sedikit saja agar mudah diingat anak. Tadi kan dari kalimat tidak ya, tidak membuang sampah sembarangan, menjadi kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Sedikit saja tapi mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi aturan-aturan yang ada di sekolah. Jadi keyakinan itu dibuat dengan aturan yang ada di sekolah. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan di kelas itu semua siswa harus membuat dan menyepakati, semuanya dilibatkan termasuk gurunya ya. Next. Nah, diberikan selembar kertas atau notes ya. Nah, anak-anak disuruh menulis keinginannya kelas kita seperti apa. Jadi menuliskan aturan-aturannya masing-masing. Menuliskan apa? Misalkan saya mau kelas ini bersih, berarti membuang sampah pada tempatnya, atau aturannya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi semua anak-anak dan kita membuat masing-masing peraturan, ditulis di kertas. Setelah itu dikumpulkan, semuanya dikumpulkan, hasil anak-anak dikumpulkan, disatukan dan dipilih. Lalu setelah dipilih, kita lihat nilai kebajikan dari peraturan yang sudah dibuat oleh anak-anak. Nilai kebajikannya kita sebutkan ke anak-anak supaya anak-anak tersebut meyakini apa yang telah mereka buat ya di aturan. Misalkan tadi anak-anak ada yang menuliskan aturan tidak membuang sampah sembarangan. Lalu kita simpulkan nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya itu kesehatan. Nah, berarti anak-anak kan sadar, punya keyakinan bahwa membuang sampah itu akan adanya nilai kesehatan pada diri sendiri, pada semua yang ada di kelas. Jadi setelah adanya nilai kebajikan, lalu kita buat menjadi sebuah kesepakatan, menjadi keyakinan apa yang akan dibuat di kelas tersebut. Itu mungkin paham Ibu, Bapak? Itu ya tentang cara membuat keyakinan kelas. Oh iya, tadi kan anak-anak pasti membuatnya dengan kalimat tidak ya. Nah, jadi buatlah
kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Tidaknya dihilangkan. Kalau misalkan tidak membuang sampah sembarangan, kita ganti menjadi kalimat positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Itu ya, itu cara-cara membentuk keyakinan kelas. Tuh nanti Bapak Ibu di kelas membuat ya. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Oke, untuk itu Bapak Ibu di sini share ya. Jadi kita membuat keyakinan kelas ya. Jadi dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh anak-anak, dan kita dari aturan-aturan itu kita lihat nilai kebajikannya supaya anak akan sadar bahwa aturan itu kenapa harus dilakukan, karena ada tujuannya yang positif. Itu next. Nah, mungkin ada pertanyaan di benak Bapak Ibu guru, mungkin seperti ini. Mungkin ya. Jadi kenapa sih keyakinan kelas sudah dibuat tapi tetap saja anak melanggar? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, jadi ini ya Bu, kebutuhan dasar manusia itu. Jadi keyakinan Jadi bukan anak ya. Kalau misalkan keyakinan kelas tadi sudah kita buat tapi tetap dilanggar, adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, di sini saya akan memaparkan kebutuhan apa saja sih, kebutuhan dasar manusia apa saja sih yang harus kita penuhi itu. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5 ya Bapak Ibu. Pertama, kasih sayang. Betul nggak? Kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang. Pak Ari butuh dicintai? Pak Ari selalu mencintai? Nah, itu kebutuhan dasar manusia ya. Terus kebutuhan next. Nah, ini pertama itu kebutuhan yang tadi itu nomor 2 ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhan dasar manusia itu misalkan butuh makan, minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang tadi ya Pak Ari, butuh kasih sayang itu nomor 2. Butuh belayan. Butuh belayan, oke. 3, butuh penguasaan. Nah, jadi merasa dirinya penguasaan, berkuasa misalkan gitu ya. Terus butuh kebebasan, betul nggak? Butuh kebebasan. Ya, kalau misalkan kita penuh dengan tekanan akan bahagia tidak? Ya. Kelima, butuh kesenangan, betul tidak? Betul. Jadi anak-anak kita pun atau murid kita pun di kelas butuh ini semua. Jadi kalau tidak dilaksanakan atau hilang salah satu kebutuhan dasar manusia, akan jadi tidak melaksanakan melanggar akan kesepakatan misalkan itu. Jadi harus terpenuhi ini. Kita juga kan anak juga sama, kita juga sama butuh, yaitu manusia ya. Next. Dan dijelaskan ya tadi kebutuhan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis ya, makan, minum itu. Dan next. Udah Bu. Nah, yuk kita analisis kasus berikut. Nah, dibaca sudah ya. Tahun ini
Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Next. Nah, jawaban Dimas yang maaf bagas. Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa yang sudah dipenuhi? Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa yang sudah dipenuhi? Ada 5 kan tadi teh? Kesenangan. Oke, kita pegang ya kesenangan, betul atau tidak? Oke, kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Nah, ini jawabannya. Kesenangan, betul? Kepuasan, kebebasan. Ada 5 ya tadi. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Nah, nomor 2 apa? Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kebebasan dan kesenangan. Oke, kita pegang ya. Ketiga, menyetir mobil itu seru. Nah, kesenangan. Next, kita lihat ya. Aku merasa bangga dan keren. Wah, ya jadi kebutuhan yang sudah terpenuhi itu penguasaan. Jadi dia bisa ya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Gitu. Menyetir mobil itu seru. Ya betul, kesenangan. Next. Pertanyaan. Ada pertanyaan lagi ya. Apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Kira-kira bagaimana kalau misalkan salah satu dari kebutuhan yang 5 tadi tidak kita penuhi? Bagaimana? Kalau misalkan kebutuhannya, salah satu dari kebutuhannya tidak terpenuhi, ya betul ya, akan menolak, menentang. Jadi kenapa misalkan tadi keyakinan kelas sudah dibuat, sudah disepakati bersama, tapi tetap anak itu atau kita tidak melaksanakannya karena kebutuhan dasar manusianya ada yang tidak terpenuhi. Makanya ya di kelas itu berilah anak sedikit kebebasan untuk memilih. Kesenangan, misalkan kalau di SD kan anak itu masa-masanya bermain. Kita bungkus pelajarannya dengan selipkan permainan. Terus misalkan tadi butuh makan minum fisiologisnya. Jadi biarkanlah misalkan ada kan misalkan ibu boleh nggak minum ketika belajar? Boleh kalau minum, tapi makan nanti kalau istirahat. Kita beri kebebasan itu tapi di batas normal ya, misal. Bu, kalau jajan diperbolehkan? Kalau jajan tidak boleh, kan ada aturan. Kalau minum kan dehidrasi ya, kekurangan air. Ya kalau makan nanti waktunya istirahat. Itu dengan boleh tapi tidak lepas dari aturan-aturan. Terus tadi kesenangan, butuh kasih sayang. Anak-anak teh jangan terus dibentak ya, ibu-ibu. Misalkan ada ibu bapak guru, misalkan anak ada yang melakukan kesalahan, jangan langsung dibentak. Kita tanyakan dulu alasannya, kenapa anak itu melakukan kesalahan. Nanti akan diperjelas oleh ibu IPA ya tentang restitusi segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, janganlah kita langsung menghukum atau mengzat dia salah. Jadi tanyakan dulu kenapa melakukan hal tersebut. Gitu.
berkaitan dengan keyakinan kelas. Ketika anak melakukan kesalahan berarti itu tadi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, dan ketika anak melakukan kesalahan adanya cara yang positif ya untuk menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Nah, nanti akan diperjelas lagi tentang menghadapi masalah yang ada pada lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, sekian materi dari saya tentang keyakinan kelas. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, sepertinya ini sudah jam rawan ya. Bapak Ibu sudah mulai konsentrasinya sudah mulai kurang, semangatnya juga sudah mulai menurun. Jadi kita es briefing dulu sebentar ya. Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Kita es briefing dulu untuk meningkatkan semangat Bapak Ibu ya. Olahraga dulu sebentar supaya semangatnya meningkat kembali, konsentrasinya meningkat kembali. Mudah-mudahan dengan es briefing tadi semangatnya, konsentrasinya bisa kembali, semangatnya jadi semangat pagi kembali, bukan semangat siang ya. Bapak Ibu, kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Posisi kontrol guru dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru tidak hanya bertugas mengajar di kelas. Guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran pada murid-muridnya, tapi bahkan seorang guru bisa dikatakan lebih daripada itu. Guru memiliki peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Artinya, peran guru sangat penting dalam menerapkan budaya positif di sekolah kepada murid-muridnya, baik di kelas atau bahkan di sekolah. Kemudian, guru juga memiliki posisi kontrol dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Perwujudan budaya positif di sekolah ini tidak terlepas dari pentingnya guru. Guru memiliki peran sentral dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Artinya, bukan hanya terhadap murid-murid, tetapi juga terhadap semua warga di sekolah. Kemudian, guru juga perlu memahami posisi yang tepat untuk mewujudkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Artinya, setiap guru harus memahami posisi apa yang tepat yang bisa diterapkan di kelas atau di sekolah untuk supaya budaya positif itu bisa dilaksanakan.
Selain pemahaman akan disiplin positif, juga diperlukan sebab guru juga bertindak sebagai pamong bagi murid-muridnya. Guru diharapkan mampu menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dua konsep penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah posisi kontrol guru dan disiplin positif. Jadi, keduanya sangat berkaitan antara 5 posisi kontrol guru dan budaya positif atau disiplin positif di sekolah. Dalam konteks kelas, posisi guru bisa dikatakan sebagai penggerak utama karena guru merupakan tadi maksudnya sebagai penggerak utama, maksudnya guru adalah awal mula bisa dilaksanakannya atau tolak ukur yang menjadi budaya positif bisa diterapkan di sekolah. Hal ini juga berpengaruh dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Terwujudnya budaya positif di sekolah tentu harus menghadapi beberapa tantangan. Tentu saja dalam menyelesaikan tantangan-tantangan ini, guru tidak hanya melakukan satu cara, tapi banyak berbagai cara yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam menegaskan posisi kontrolnya saat mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi, berbagai cara bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Posisi kontrol. Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, atau memerdekakan, dan memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol. Ada penghukum. 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada sebagai manajer. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas ya," atau bisa juga "Kamu selalu saja salah," atau "Kamu selalu melakukan kesalahan." Itu semua adalah kata-kata seorang guru yang berada di posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia tadi sebagai penghukum. Jadi guru beranggapan jika pada posisi penghukum, seorang guru merasa bahwa dengan menghukum murid itu adalah satu-satunya cara untuk supaya murid menjadi disiplin, satu-satunya cara supaya murid mentaati aturan, melakukan semua aturan-aturan yang ada di kelas atau di sekolah. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari seorang posisi pembuat merasa bersalah merupakan kata-kata yang sangat lembut. Misalnya seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu," atau "Berapa kali lagi Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Atau mungkin cara yang lainnya, ada lagi seperti misalkan, "Ibu kan sudah memberitahu kalau ini tuh merupakan suatu kesalahan." Di posisi ini,
murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi, dengan posisi pembuat merasa bersalah atau rasa bersalah, justru murid akan merasa dirinya sudah melakukan suatu kesalahan. Ada tersirat kesalahan dalam diri mereka dengan kata-kata yang diucapkan oleh seorang guru. Selanjutnya yaitu posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hubungan baik di sini bisa dibilang akrabnya seorang guru atau dekatnya seorang guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Pada posisi seorang teman, guru akan berkata, "Ayolah, bantu ibu demi ibu ya, atau demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Bapak kan sudah berulang kali membantu kamu, atau ibu sudah beberapa kali membantu kamu. Atau ya udah kali ini tidak apa-apa ya. Nanti ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak mau membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak itu teman saya." Atau murid juga akan berpikir, "Saya pikir ibu atau bapak adalah teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang akan mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi dampak negatifnya dari posisi teman ini adalah murid hanya akan mendengarkan satu guru saja. Karena dia merasa dekat dengan Pak Ari, maka hanya obrolan-obrolan Pak Ari yang akan didengar. Jadi murid tersebut hanya bersemangat atau mempunyai motivasi pada saat pembelajaran Pak Ari saja, tapi tidak dengan pembelajaran yang lain. Karena kenapa? Karena murid merasa sama Pak Ari itu berasa sama teman gitu. Tapi kalau sama ibu yang lain, ya pendekatannya beda mungkin. Tapi sama guru yang lain beda, karena dia tidak merasa bahwa guru yang lain adalah sebagai posisi teman mereka. Posisi selanjutnya yaitu posisi pemantau. Pemantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau adalah bersifat menekan, agak menekan ya. Peraturannya apa coba? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melakukan hal tersebut? Atau yang lainnya bisa seperti misalkan kemarin ibu sudah memberitahu, kamu sudah tahu kan maksudnya, kamu sudah mengerti kan bagaimana caranya atau bagaimana solusinya atau bagaimana konsekuensinya jika kamu melakukan hal tersebut. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Jadi pada posisi pemantau ini, tanggung jawab seorang guru itu sangat besar, sangat dirasakan, sangat besar begitu dampaknya. Jadi guru akan terus
Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Maksudnya kepada posisi sebagai posisi teman dan posisi sebagai pemantau jika diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Dalam manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi pada posisi manajer di sini, seorang guru akan mengajak muridnya untuk mencari tahu atau menggali lebih dalam lagi apa. Bapak Ibu, kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Posisi kontrol guru dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru tidak hanya bertugas mengajar di kelas. Guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran pada murid-muridnya, tapi bahkan seorang guru bisa dikatakan lebih daripada itu. Guru memiliki peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Artinya, peran guru sangat penting dalam menerapkan budaya positif di sekolah kepada murid-muridnya, baik di kelas atau bahkan di sekolah. Kemudian, guru juga memiliki posisi kontrol dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Perwujudan budaya positif di sekolah ini tidak terlepas dari pentingnya guru. Guru memiliki peran sentral dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Artinya, bukan hanya terhadap murid-murid, tetapi juga terhadap semua warga di sekolah. Kemudian, guru juga perlu memahami posisi yang tepat untuk mewujudkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Artinya, setiap guru harus memahami posisi apa yang tepat yang bisa diterapkan di kelas atau di sekolah untuk supaya budaya positif itu bisa dilaksanakan. Selain pemahaman akan disiplin positif, juga diperlukan sebab guru juga bertindak sebagai pamong bagi murid-muridnya. Guru diharapkan mampu menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dua konsep penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah posisi kontrol guru dan disiplin positif. Jadi, keduanya sangat berkaitan antara 5 posisi kontrol guru dan budaya positif atau disiplin positif di sekolah. Dalam konteks kelas, posisi guru bisa dikatakan sebagai penggerak utama karena guru merupakan tadi maksudnya sebagai penggerak utama, maksudnya guru adalah awal mula bisa dilaksanakannya atau tolak ukur yang menjadi budaya positif bisa diterapkan di sekolah. Hal ini juga berpengaruh dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Terwujudnya budaya positif di sekolah tentu harus menghadapi beberapa tantangan. Tentu saja dalam menyelesaikan tantangan-tantangan ini, guru tidak hanya melakukan satu cara, tapi banyak berbagai cara yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam menegaskan posisi kontrolnya saat mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi, berbagai cara bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Posisi kontrol. Diana Goseng dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini.
Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Atau memerdekakan? Dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosling berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Bahwa yang sudah dilakukan murid, kemudian apa konsekuensinya jika murid tersebut melakukan kesalahan? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Maksudnya yang kita yakini yaitu kembali pada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan seperti apa dirimu. Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kurang. Jadi pada posisi kontrol manajer ini, guru dituntut untuk meyakinkan kepada murid bagaimana caranya supaya murid mengetahui bahwa dirinya sudah melakukan kesalahan dan meyakini bahwa hal yang dilakukannya adalah sesuatu kesalahan. Berikutnya, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu? Posisi kontrol yang dimiliki seperti seorang guru. Posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan hal itu? Penghukumkah, pemantaukah, atau sebagai teman, atau sebagai manajer? Penghukum? Oke, kita pegang ya, Bu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, oke, ya. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Teman, betul. Maaf, kita kunci ya jawabannya sebagai teman. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, pemantau. Baiklah, kita lihat jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Betul ya, tadi jawab Bapak Ibu menjawab penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Benar, sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau ya Bapak Ibu untuk pertanyaan itu. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Tuh, itu sebagai penghukum. Nah, pertanyaannya, berada di kontrol posisi manakah Bapak Ibu sekarang? Apakah Bapak Ibu berada di posisi kontrol penghukumkah? Atau Bapak Ibu berada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau manajer? Semuanya kadang ya. Jadi Bapak Ibu masih menerapkan semuanya. Kadang sebagai penghukum, kadang sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita sudah menerapkan hal itu ya. Dari sebelumnya kita sudah menerapkan hal itu, tapi kita tidak tahu itu apakah itu posisi kontrol yang sesuai atau bukan.
Kesimpulannya, dari 5 posisi kontrol tersebut bisa dikatakan, jika posisi kontrol guru dalam menciptakan budaya positif yang paling tepat adalah menjadi seorang manajer. Karena pada posisi inilah guru bisa menjadikan siswanya atau muridnya pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Dilanjutkan pada materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya atau muridnya untuk melakukan restitusi. Penerapan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi dan perilaku yang efektif antara guru dan murid. Kemudian kata disiplin seringkali dikaitkan dengan pemberian hukuman. Namun pada saat menerapkan disiplin positif, guru tidak harus menerapkannya dengan memberikan hukuman. Tetapi itu kadang menjadi sebuah kebiasaan di sekolah kita sebagai seorang guru, ya Bapak Ibu. Ketika menghadapi murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan sebuah paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bukan mengatakan, kamu harus lakukan ini, kalau tidak kamu akan melakukan atau kamu akan mendapatkan hukuman yang lain-lainnya. Segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan-tahapan restitusi ini, satu, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Pada tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini merupakan bagian yang paling dasar atau yang pertama dari segitiga restitusi. Ini bertujuan untuk mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan, kemudian menjadikannya orang yang sukses. Murid yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan murid tersebut dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Jadi dalam menstabilkan identitas, ada beberapa kalimat yang bisa kita ucapkan. Di antaranya yaitu, satu, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan semua ini. Kamu boleh merasa begitu, atau kamu berhak merasa seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi di sini kita akan mencari solusi.
merespon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka terhadap sikap seseorang atau seorang murid yang terus-terusan merengek, tetapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jika kita lihat dari sikap seorang anak yang terus merengek, itu artinya seorang anak belum terpenuhi kebutuhannya. Bagian kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi oleh murid tersebut atau anak tersebut jika anak tersebut merengek? Bapak Ibu, masih ingat dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang tadi? Ada kebutuhan kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan. Nah, dari tadi terlihat seorang anak yang terus-menerus merengek. Berarti ada kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kebutuhan kasih sayang. Jadi anak tersebut merasa bahwa kebutuhannya itu belum terpenuhi. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat Bapak Ibu guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kita akan mengetahui kebutuhan apa yang belum mereka dapatkan. Contoh misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buat dirimu. Berikutnya adalah tahapan menanyakan keyakinan. Tahapan ini merupakan tahapan yang terakhir dalam segitiga restitusi. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi tadi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Dia akan berpindah pada posisi di mana dia diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau di keluarga. Misal contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kesepakatan kelas apa yang sudah kita yakini? Kemudian, apa bayangan kita jika kita menginginkan kelas yang ideal? Terus, kamu mau menjadi seperti apa nantinya? Mungkin itu yang ada dalam tahapan ketiga, meyakinkan tadi ya. Berikutnya ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun di sini restitusi adalah untuk belajar dari sebuah kesalahan. Bagaimana caranya supaya murid meyakini bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Hubungan di sini adalah hubungan baik antara murid dan guru ataupun hubungan murid dengan murid yang lainnya. 3. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Guru mengajak murid untuk melihat ke dalam dirinya, apa perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh murid tersebut. Nah Bapak Ibu, kesimpulan dari segitiga restitusi dalam dunia pendidikan ini, konsep segitiga restitusi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk disiplin positif dan membantu murid memahami tindakan yang mereka lakukan. Melalui pemahaman dan penerapan prinsip segitiga restitusi, guru dapat membantu murid-murid mengatasi konflik dengan cara yang membangun, mendukung perkembangan positif mereka, dan menciptakan budaya positif di sekolah. Demikian Bapak Ibu mengenai materi 5 kontrol posisi guru dan segitiga restitusi.
Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu IPA yang telah memaparkan materinya. Kita lanjutkan lagi ke acara yang kelima, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh CGP. Iya Bu Erni, silakan. Jika murid melakukan pelanggaran, apa langkah kita untuk menangani hal tersebut? Siapa yang mengingatkannya? Apa kita memberi hukum atau memaafkan? Ya sudah. Silakan yang mau menjawab. Ya, terima kasih kepada Ibu Erni yang telah mengajukan pertanyaan mengenai bahwasannya apabila ada seorang murid yang melakukan pelanggaran, apa bentuk hukumannya atau siapa yang mengingatkannya dan apakah kita akan memberikan sebuah hukuman atau kita akan memaafkannya. Baik, sebelum kita jawab pertanyaannya, saya lempar dulu kepada peserta. Ya, Bu Dini. Baiklah, akan coba memberikan pendapat. Jadi kalau misalnya kita memberi hukuman atau tidak, tapi kita harus lihat dulu kesalahannya seberapa berat. Jadi kesalahannya, apakah kesalahannya itu keterlaluan, misalnya anak melakukan kesalahannya yang guru juga sampai tercengang, kok masa perbuat seperti itu misalnya ya. Tapi kalau misalnya kesalahannya hanya karena misalnya terlambat 5 menit misalnya karena apa, atau misalnya anak tidak melaksanakan piket kelas sampai selesai misalnya, mungkin itu bisa kita tegur atau bisa memberi hukumannya, misalnya dengan besok kamu harus piket lagi ya, misalnya seperti itu. Ya, terima kasih kepada Ibu Dini yang telah memberikan komentar pendapatnya mengenai pertanyaan dari Ibu. Baik Bapak Ibu, betul sekali menurut Ibu Dini bahwa kita telusuri dulu apa permasalahannya, apa pelanggaran yang peserta didik yang telah dilakukannya. Jadi setelah kita tahu pelanggaran apa, bentuknya akan seperti apa, kita menindak tegas atau menindaklanjutinya. Betul sekali, kita yang mengingatkan tentu saja kita sebagai guru, karena betul tadi seperti yang Ibu Ipa bilang bahwa gurulah yang punya peran penting dalam pengontrol atau pemantau dari setiap bentuk disiplin, bentuk pelanggaran. Jadi di sini betul sekali kata Ibu Dini bahwa penekanan di mana pelanggaran yang anak lakukan berat atau tidaknya. Apabila tadi disekiranya pelanggaran itu dalam bentuk yang berat dan perlu penanganan, maka perlu tindakan yang lebih lanjut. Apabila pelanggarannya tadi ringan, maka kita sebagai guru punya tindakan-tindakan yang bisa dilakukan tadi menurut Ibu Ipa adalah melakukan tindakan segitiga restitusi. Tanyakan dulu apa keyakinan yang dilanggarnya, baru kita temukan, kita perbaiki permasalahan pelanggaran anak tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan, saya jawab. Apabila Ibu Erni merasa kurang puas atau merasa belum terkena jawabannya, mungkin dari yang lain. Iya, terima kasih kepada Bu Erni. Mudah-mudahan apa yang saya lontarkan, apa yang saya ucapkan dapat
kena di hati Bu Eni untuk Bapak Ibu juga dalam setiap pelanggaran tentu diingat yaitu pelanggarannya bentuknya seperti apa. Terima kasih. Untuk sesi kedua pertanyaan mungkin bila ada yang bertanya. Ya, Bu Dini. Tadi ada dibahas tentang keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan antara guru dengan siswa, ya, dengan peserta didik. Jadi bagaimana mewujudkan supaya keyakinan kelas itu efektif? Ya, itu yang ditanyakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Dini yang sudah memberikan sedikit pertanyaan yang mengganjal dalam artinya bahwa bagaimana mewujudkan keyakinan kelas supaya menjadi efektif di dalam kelas. Kalau secara ini mah supaya tidak dilanggar di dalam kelasnya dan kelas aman, nyaman dan tentram. Baik, untuk pertanyaannya akan dilempar kepada Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu ini. Pertanyaannya bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Jadi tadi keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu adalah yang telah disepakati oleh bersama ya. Jadi untuk mewujudkannya yaitu supaya tidak ada pelanggaran, yaitu dengan tadi memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu yang 5 tadi ya. Jadi caranya kita penuhi dulu kebutuhan anak tersebut. Insya Allah keyakinan kelas yang telah disepakati akan terwujud dengan efektif. Itu. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Itu saya mau nanya tentang 5 pokok apa? Mas nggak depan nih. Ini depan ke Posisi kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi memperhatikan yang 5 pokok yang dilakukan oleh guru ya, sebagai teman, sebagai manajer dan posisi kontrol. Ya, posisi kontrol yang 5. Kita tahu bahwa ada tingkatan tingkatan pembelajaran dari TK, SD, SMA dan selanjutnya. Posisi kita di siswa SD yang lebih cocok dari 5 kontrol itu yang mana? Apakah semuanya harus diterapkan atau salah satu ditonjolkan dari ke-5 kontrol tersebut? Saya minta kejelasan supaya barangkali kita bisa melakukan salah satu dari 5 kontrol tersebut sehingga kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang berada di posisi kita sebagai guru SD. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi dari 5 posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan, posisi apa yang lebih tepat bisa diterapkan di siswa kita, yaitu siswa SD ya, atau murid SD. Pada dasarnya ke-5 posisi kontrol itu baik, dari mulai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi manajer. Tapi
Tapi seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, posisi yang paling tepat untuk diterapkan yaitu posisi sebagai manajer. Pada posisi ini, guru bisa menjadikan siswa lebih mandiri, lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Jadi pada posisi manajer ini, kita mengajak siswa untuk bersama-sama menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah atau konflik yang terjadi akibat dari apa yang dilakukan oleh murid tersebut, dengan menggunakan atau dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi tadi. Tahapannya yang tadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi posisi yang paling tepat yang bisa kita terapkan di sekolah kita atau di SD adalah posisi sebagai manajer. Meskipun ada kalanya kita bisa menerapkan posisi-posisi sebagai pemantau, posisi sebagai teman, atau posisi pembuat merasa bersalah ketika itu diperlukan. Jadi kita juga harus melihat apa masalah yang terjadi, apa konflik yang terjadi yang dilakukan oleh murid tersebut. Kita menganalisa dulu apa masalahnya. Kita baru bisa menerapkan posisi kontrol seperti apa yang bisa kita lakukan. Jadi dari itu kita bisa mengambil posisi kontrol yang terbaik, dan sebelumnya pun kita memang harus memahami dulu bagaimana posisi-posisi kontrol tersebut. Baru kita bisa menerapkannya pada situasi atau pada konflik masalah yang terjadi terhadap murid kita di sekolah. Mungkin itu Ibu jawaban yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan belum ini ya Bu, mudah-mudahan belum puas. Jadi kita bisa sama-sama mencari lagi solusi yang terbaik atau mencari jawaban yang terbaik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi atau ada yang mau bertanya lagi? Baiklah, kalau tidak ada, alhamdulillah. Sekarang ke acara terakhir ya, penutup. Alhamdulillah, acara rangkaian demi Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian telah kita lalui. Nah, kita simpulkan ya dalam diseminasi ini, yaitu budaya positif ini tidak dapat dilakukan sendirian dan hanya di dalam satu kelas saja, tapi butuh dukungan dari semua warga sekolah. Karena dengan dukungan dan kolaborasi dari semua warga sekolah, budaya positif ini dapat tercipta dengan baik dan selaras dengan ekosistem sekolah. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang terus membutuhkan motivasi dari guru dan semua warga sekolah agar mereka mampu memahami bahwa budaya positif tersebut baik untuk dilakukan secara terus-menerus, menjadi budaya yang positif di sekolah demi mewujudkan murid di masa depan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, kita ke acara yang terakhir ya, yaitu kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.